Oke, hai Smart Footer, jumpa lagi dengan saya Novi Maria Ulfah, anggota KPU Kota Semarang dalam rubrik Lumpia Lapak Diskusi Pemilu dan juga Pemilihan. Episode kali ini masih rangkaian partai politik peserta pemilu 2019 yang ada di Kota Semarang. Tanpa terasa kita sudah sampai di nomor urut ke-10 partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kota Semarang, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau biasa yang disingkat dengan P3. Sudah hadir di tengah-tengah kita bintang tamu yang sangat luar biasa sekali, pimpinan P3 di Kota Semarang. Selamat datang, Mas, ini saya manggilnya. Selamat datang Mas Ardian. Ya, Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Bu Novi. Oke, sehat selalu ya Mas Ardian ya. Oke, Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada, perlu kami sampaikan beberapa informasi. Yang pertama yaitu jangan lupa untuk selalu follow dan juga ikuti sosial media KPU Kota Semarang, baik di Instagram, Facebook, dan juga di Twitter. Tak lupa untuk follow, subscribe, like, komen, dan juga share akun YouTube KPU Kota Semarang. Karena di situ banyak sekali informasi-informasi terkait dengan pemilu dan juga pemilihan. Apalagi ini sudah mendekati tahapan pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024. Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan podcast Lumpia ini semua sudah sesuai dengan standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Baik kru yang terlibat, host dan juga bintang tamu semuanya sudah mendapatkan vaksin 1, vaksin 2 dan juga vaksin booster untuk pencegahan penularan COVID-19. Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada, baik sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut dengan bintang tamu kita, saya bacakan terlebih dahulu biodata beliau. Nama Pak Ardian Iswardana atau biasa dipanggil Pak Ardian, saya manggilnya Mas karena masih muda ya, Mas Ardian. Partai politik, Partai Persatuan Pembangunan, jabatan Wakil Ketua untuk periode 2021 sampai 2025. Benar ya Mas ya? Kelahiran di Semarang 23 April tahun 1992, alamat di Gang Macan RT 01 RW 01 Kelurahan Terboyowetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Pendidikan ditempuh di SD Negeri Gebangsari Kota Semarang, kemudian SMP 6 Kota Semarang, SMA 2 Kota Semarang, program sarjana di Universitas 11 Maret Surakarta, kemudian pasca sarjananya diselesaikan di Universitas Tadulako Kota Palu, Sulawesi Tengah ini ya. Terus kemudian profesi insinyur diselesaikan di UGM Yogyakarta. Pengalaman organisasi di Persatuan Insinyur Indonesia atau PII, terus juga ada ISPI, Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia, dan juga ada Sasma Dwipala Panserbilu Banget Ayu. Untuk nomor telepon Mas Ardian di 0821887888 171. Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu follow dan juga ikuti sosial media KPU Kota Semarang, baik di Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Tak lupa untuk follow, subscribe, like, komen, dan juga share akun YouTube KPU Kota Semarang. Baik, kembali ke tema perbincangan kita dengan pimpinan P3 yang ada di Kota Semarang. Mas Ardian, bisa diceritakan kepada kita terkait dengan organisasi ataupun kepengurusan Partai P3 di Kota Semarang, nanti bisa diceritakan lebih lanjut di level tingkat kecamatan dan juga di tingkatan kelurahan. Silahkan Mas Ardian. Ya, baik, terima kasih Bu Novi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada KPU Kota Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada kami, partai politik, dalam hal ini P3 Kota Semarang,
untuk berkenalan dengan masyarakat di Kota Semarang terkait dengan struktur organisasi di P3 sendiri. Jadi berdasarkan AT-ART ya, dari Muktamar tahun 2020 tentang struktur organisasi partai. Jadi P3 Kota Semarang ini berada di dalam Dewan Pimpinan Cabang atau DPC. DPC ini di bawah naungan dari Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kita semua di bawah dari struktur Dewan Pimpinan Pusat atau DPP. Nah, kemudian DPC Kota Semarang ini juga mensupervisi atau membawahi pimpinan anak cabang PAC di tingkat kecamatan. Kemudian juga ada pimpinan ranting di tingkat kelurahan, serta pimpinan anak ranting untuk RT atau RW potensial di Kota Semarang. Jadi secara struktur, runtutan atau rantai organisasi di Partai Persatuan Pembangunan itu seperti yang telah tadi saya sampaikan. Kemudian secara di DPC Kota Semarang sendiri juga terbagi menjadi beberapa kepengurusan. Yang pertama ada pengurus harian. Yang kedua ada, karena kami partai Islam, ada majelis syariah, kemudian ada majelis pertimbangan, juga ada majelis pakar. Nah, kemudian kami sendiri secara struktural juga mempunyai posisi-posisi tertentu secara fungsional. Yaitu secara fungsional kami diperkuat dengan adanya lembaga partai di bawah DPC, yaitu lembaga untuk hal-hal terkait hukum dan juga lembaga Yiswaf. Jadi kami memiliki lembaga Yiswaf sendiri. Selain itu, lembaga secara fungsional juga terdapat badan, yaitu dalam hal ini badan administrasi yang gunanya untuk menunjang kinerja organisasi partai. Nah, selain itu di Partai Persatuan Pembangunan atau P3 ini secara nasional maupun secara cabang di Kota Semarang juga memiliki badan otonom. Jadi kami memiliki organisasi sayap terdiri menjadi 4 organisasi yang diakui sesuai AT-ART, yaitu yang pertama ada GMPI, yaitu Generasi Muda Persatuan Indonesia. Kemudian juga ada WPP, Wanita Persatuan Pembangunan. Kemudian juga ada GBK, Gerakan Pemuda Ka'bah, dan AMK, Angkatan Muda Ka'bah. Jadi badan otonom ini merupakan organisasi kemasyarakatan, juga organisasi kepemudaan yang bisa mewadahi seluruh elemen, khususnya para anak muda di Kota Semarang agar ikut minimal belajar untuk berpolitik. Seperti itu, Ibu. Oke, Mas Ardian, bisa diceritakan berapa sih jumlah pengurus di tingkatan kota sampai di tingkatan anak ranting tadi kelihatannya ya? Oke. Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk secara keseluruhan ya, untuk pengurus di DPC sendiri terdapat 45 pengurus. Nah, kemudian untuk yang pimpinan anak cabang itu bervariasi ya. Tiap PAC itu ada sekitar 10 sampai 12 kepengurusan. Nah, jadi ibaratnya di Kota Semarang ada 16 kecamatan, berarti kurang lebih data angkanya seperti itu. Nah, kemudian untuk ranting sendiri kami juga masing-masing ranting itu terdiri dari kurang lebih 8 anggota. Jadi itu bisa kita jumlahkan dengan masing-masing atau tiap-tiap kelurahan yang ada di Kota Semarang. Seperti itu. Namun secara keseluruhan jumlah anggota yang termasuk non kepengurusan itu dari data terakhir di bulan Februari 2022 itu kurang lebih ada sekitar 4.500 anggota. Dan jumlah tersebut merupakan jumlah minimal atau 0,1% dari batas verifikasi partai politik ya. Dalam hal ini Kota Semarang memiliki jumlah pemilih sebanyak 1.117.000 kurang lebih. Jadi kami sudah di atas batas tersebut.
Oke. Itu Bu Novi. Berarti untuk pengurusan ini lengkap ya di tingkatan kota. Terus untuk di tingkatan kecamatan itu 16 kecamatan juga sudah ada. Terus tingkatan ranting 177 kelurahan sudah ada. Jadi kalau untuk ranting, karena ini kami juga terus memperbarui, jadi ada beberapa ranting-ranting yang dalam tanda kutip kita perbarui ya Bu. Jadi ini masih dalam rangka konsolidasi internal untuk memperkuat ranting-ranting tersebut. Seperti itu. Kalau untuk anak rantingnya itu di level apa Mas? Anak ranting di RW apa RT di apa? level RW. Jadi kami kan juga melihat potensi. Seperti misalkan daerah-daerah hijau katakanlah seperti Gunung Pati, seperti Ngenu, itu kan pengurusannya sudah banyak. Dan juga agar tidak menimbulkan persaingan yang terlalu padat dalam struktur kepengurusan ranting, itu kami bedah lagi menjadi anak ranting. Seperti itu. Ya, daerah hijau itu kantong-kantong ya, bukan hijau maksudnya banyak pohonnya gitu ya. Oke, baik, selanjutnya nih Mas Ardian terkait dengan terbentuknya partai P3 itu sendiri. Secara umum barangkali lebih spesifiknya nanti di Kota Semarang, Mas. Baik, Bu Novi. Untuk sejarah P3 ya. Jadi saya sendiri juga merupakan generasi milenial yang masih berusia di bawah 30 tahun. Jadi kalau menyaksikan langsung sejarah partai ini saya belum pernah. Jadi saya belajar dari senior-senior, juga belajar dari buku, literatur, dan belajar dari internet juga, dari Google. Jadi kalau secara nasional, sejarah Partai P3 ini berdiri sejak 5 Januari 1973. Jadi kami merupakan partai Islam tertua di Indonesia. Dan kami merupakan satu-satunya partai Islam yang sejarah mencatat sebagai partai di mana semua kalangan, semua organisasi, semua aliran itu pernah berpolitik di P3. Dan itu tidak dimiliki oleh partai lain. Jadi kami merupakan rumah besar bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Nah, kemudian kalau untuk Kota Semarang sendiri, jadi di Kota Semarang berdasarkan sejarah yang saya dapat, itu memang P3 terakhir kali meraih masa kejayaan ya, itu di pemilu 1997, di mana pada saat itu kami berhasil memperoleh 13 kursi DPRD. Setelah itu mengalami penurunan hingga yang terakhir pada periode 2019 atau pemilu yang kemarin, itu kami mengalami musibah di mana kami kehilangan kursi di parlemen Kota Semarang. Nah, secara nasional pun kami juga ibaratnya mengalami penurunan suara, tapi kami di sini dengan semangat Islamiyah terus berikhtiar dan juga ingin mengembalikan lagi suara-suara yang hilang, rebound, dan insya Allah di 2024 kami semakin memperbaiki diri ya Bu ya. Jadi kita bisa saksikan juga ya Bu, ini sedikit intermezzo biar nggak tegang ya. Ini kalau bagi saya P3 ini kan partai berlambang Ka'bah. Nah, di 2019 partai berlambang Ka'bah ini mengalami dalam tanda kutip kekalahan. Nah, dampaknya apa setelah 2019 kalah? Itu terasa sekali. Seluruh umat Islam di dunia itu tidak dapat berkunjung ke Ka'bah. Jadi di tahun 2020, 2021 ini Ka'bah ditutup. Ini salah satu pemicunya kan juga barangkali karena faktor partai Islam satu-satunya berlambang Ka'bah ini mengalami kekalahan. Nah, marilah kita semua sama-sama bangkit kembali di membawa politik Islam ini. Mungkin itu Bu, sejarah dan juga perkembangan P3 pada saat ini. Baik, untuk selanjutnya Mas Ardian terkait dengan alamat kantor kesekretariatan di tingkatan kota sampai tingkatan level bawah itu seperti apa atau di mana? Baik, terima kasih Bu Novi atas kesempatannya. Nah, jadi untuk alamat sekretariatan ya atau kantor DPC. Jadi DPC P3 Kota Semarang itu beralamat di Jalan Sugija Pranata nomor 62 Bulusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.
Jadi di Google Map ada, dan juga ibaratnya kalau bahasa Semarangnya ancer-ancere. Ancer-ancere ini sebelah barat, swalayan ada, Hulu. Seperti itu. Jadi kantor kami berada di jantung kota Semarang ya. Dan itu status kepemilikannya merupakan milik partai ya. Jadi bukan sewa atau bukan kontrak. Seperti itu. Jadi itu merupakan aset milik P3 sendiri. Jadi kami secara sekretariatan sudah mandiri. Gitu. Jadi untuk kantor-kantor di PAC atau di ranting, jadi kami ibaratnya karena pendekatannya secara kekeluargaan, jadi ada beberapa tempat tinggal yang ibaratnya tidak secara formal atau secara non formal kami gunakan untuk base camp atau untuk pertemuan-pertemuan. Ini juga agar dalam rangka kami ingin hadir langsung ke masyarakat. Seperti itu. Jadi kami sambangi rumah-rumah kader kami, rumah-rumah pengurus satu persatu di masing-masing kecamatan. Syukur-syukur bisa sampai ke kelurahan. Seperti itu. Oke, Smart Footer ya, jangan lupa untuk selalu follow dan juga ikuti akun sosial media KPU Kota Semarang, baik di Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Tak lupa untuk follow, subscribe, like, komen, dan juga share akun YouTube KPU Kota Semarang. Masih bersama dengan Mas Ardian, pimpinan P3 di Kota Semarang. Baik, selanjutnya Mas Ardian, terkait dengan keanggotaan, bisa diceritakan kepada kita semuanya nih, berapa sih jumlah anggota daripada Partai Persatuan Pembangunan itu sendiri? Iya, tadi sepertinya sudah ya untuk jumlah anggota. Jumlah ya? Oke. Terus untuk sistem perekrutan, perekrutan dulu, upaya-upayanya dari P3 seperti apa, gitu. Baik, jadi terkait dengan perekrutan kader, jadi kami juga di era yang serba modern, era digital, kami mengikuti perkembangan zaman. Jadi di P3 sendiri secara nasional itu memiliki aplikasi yang bisa di-download oleh seluruh masyarakat melalui Play Store, yaitu bernama Sikap. Sikap ini sistem integrasi kesekretariatan Partai Persatuan Pembangunan. Jadi di situ masyarakat bisa mendownload, kemudian di situ juga bisa langsung mendaftarkan diri sehingga memperoleh KTA, kartu tanda anggota. Kemudian dalam sistem Sikap tersebut juga telah dirincikan bagaimana visi misi partai, bagaimana sejarah panjang P3, kemudian arah politiknya seperti apa. Nah, kemudian selain itu, selain kami juga memfasilitasi secara digital untuk perekrutan, kaderisasi, kami juga melakukan pergerakan secara masif, Bu Novi. Jadi kami melakukan sistem secara silaturahmi. Jadi pendekatan-pendekatan kami lakukan secara persuasif, secara langsung, secara silaturahmi. Kami ibaratnya menyasar yang pertama pondok pesantren, kemudian yang kedua mahasiswa, mahasiswi atau pelajar di Kota Semarang. Kemudian kami juga melibatkan pedagang UMKM. Kami ajak untuk berpolitik. Kami ajak untuk mengenal apa itu politik Islam, apa itu partai Islam. Nah, selain itu, kami juga fokus untuk memberikan ruang kepada generasi milenial, generasi Z atau kaum-kaum muda untuk dapat terlibat dalam berpolitik, khususnya politik di partai Islam. Seperti itu. Nah, jadi contohnya saya sendiri juga alhamdulillah usia masih di bawah 30 tahun dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk tampil, untuk bisa memberikan ide-ide, gagasan yang mungkin bisa memberikan terobosan untuk partai. Pun selain itu, karena kami merupakan partai tertua, partai Islam yang sudah lama berdiri, sudah 49 tahun berdiri, itu memiliki kader-kader militan atau kader-kader loyalis yang usianya sudah sepuh-sepuh, Bu. Jadi ini merupakan generasi-generasi senior yang sudah sepuh dengan generasi milenial yang masih muda. Ini merupakan kolaborasi yang sangat pas dalam berpolitik. Jadi ibaratnya kalau yang muda ngegas terus, ini yang tua juga ngerem. Jadi seimbang, tidak kebelabasan atau tidak terlalu lama. Jadi kami dalam hal kaderisasi memang memfokuskan diri untuk mewadahi aspirasi dari
kader-kader muda P3 di Kota Semarang. Seperti itu, Bu Novi. Oke, kalau misalkan ada masyarakat umum yang tertarik untuk menjadi bagian daripada Partai Persatuan Pembangunan, itu bagaimana mekanisme atau caranya? Ya, jadi ini agar dapat dicerna lebih mudah ya Bu ya, oleh penonton, oleh pemirsa semua. Jadi ibaratnya ini secara non formal kita bisa mengikuti sosial media yang dimiliki P3 Kota Semarang. Jadi P3 Kota Semarang ini sudah memiliki yang pertama Instagram dengan nama PPP_Semarang Kota. Atau nanti searching saja P3 Kota Semarang. Kemudian kami juga ada Facebook juga, P3 Kota Semarang. Kemudian juga ada akun Twitter, ada TikTok juga. TikTok cuma fungsinya untuk menampilkan saja ya Bu ya. Nah, jadi lebih akuratnya nanti rekan-rekan semua atau masyarakat di Kota Semarang bisa melalui sosial media. Ataupun juga bisa datang langsung ke kantor sekretariatan kami. Jadi bersilaturahmi lah. Bawah ya. Iya. Jadi ataupun juga bisa menghubungi nomor handphone saya yang tercantum tadi. Soalnya di dalam partai saya juga membackup tentang kaderisasi juga. Jadi di sini kami terbuka, tidak membatasi seluruh masyarakat untuk bergabung. Jadi P3 ini merupakan rumah besar seluruh masyarakat, khususnya yang beragama Islam. Tapi kami juga tidak menutup diri karena dalam ADART partai juga tidak ada batasan terkait dengan keagamaan. Karena kita di sini tidak ingin menjunjung tinggi aspek-aspek yang berbau rasisme. Seperti itu ya Bu Novi. Nah, jadi kurang lebihnya untuk mekanisme pendaftarannya seperti itu. Oke, jadi tinggal datang langsung ya dengan membawa bawa diri terus bawa. Nah, minimal data yang dibawa yaitu KTP. KTP. Nah, untuk foto kan ibaratnya bisa kita langsung foto di tempat. Tidak perlu dalam tanda kutip mindu gawini ya Bu ya. Ya benar. Nah, untuk KTA-nya prosesnya lama? KTA 5 menit langsung jadi Bu. Gitu. Nah, jadi kami ada 2 KTA ya. Yang pertama EKTA. Itu bisa digunakan secara digital. Yang kedua EKTA cetak. Dan itu bisa dibawa ya. Untuk ke depan mungkin akan kami kolaborasikan agar bisa tersambung dengan e-money atau e-tol agar bisa fungsikan untuk hal-hal yang bermanfaat lainnya. Seperti itu. Oke ya, menarik sekali ya Smart Voter. Untuk selanjutnya nih terkait dengan berbicara, nah kalau tadi sudah menjadi bagian dari anggota, nah kalau sudah di dalamnya itu sistem pengkaderan dan juga sistem pendidikan politik P3 kepada anggotanya itu seperti apa Mas Ardian? Iya, baik, ini pertanyaan yang sangat bagus ya Bu Novi ya. Jadi kita berpolitik ini tidak hanya serta-merta ingin berkuasa saja, tapi politik ini merupakan wadah bagi kita semua untuk belajar. Nah, di P3 ini tidak hanya memberikan pembelajaran tentang politik, tapi juga fokus terhadap politik Islam. Nah, jadi pembelajaran tentang politik secara konvensional, secara umum kita dapat. Kemudian yang kedua, politik Islamnya juga dapat. Nah, ini belum tentu diberikan oleh partai lain, apalagi partai-partai yang non-Islam ya Bu ya. Nah, di P3 diberikan semua. Nah, untuk P3 Kota Semarang itu juga rencananya kami akan mengadakan program. Jadi kalau tadi kan ditanya sekolah politiknya apa. Nah, karena kami partai Islam, kami ini bukan sekolah politik tapi pondok pesantren politik. Jadi kami kemas dengan pondok pesantren politik. Nah, di situ kami juga melakukan kegiatan-kegiatan edukasi. Nah, selain itu kami kan juga membagi ya, ada ibaratnya pendidikan formal dan non formal ya. Yang formal seperti yang tadi saya sampaikan, ada sekolah politik atau pondok pesantren politik. Yang non formalnya kami juga mengadakan edukasi secara masif melalui sosial media, yaitu mengadakan webinar, seminar, yang dalam hal ini kita tidak dibatasi ruang. Jadi kita walaupun di kamar, walaupun sedang di kantor atau dimanapun, kita dapat menyimak tentang seminar-seminar atau webinar-webinar perpolitikan Islam. Kemudian arah politik ini di Indonesia seperti apa, sejarahnya seperti apa. Insya Allah akan kami tularkan ilmu ini kepada masyarakat agar kita sama-sama memahami. Mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya nih, bagaimana sih P3 itu
mengelola keuangan partai terkait dengan kegiatan operasional bisa disampaikan kepada kita semuanya ya, apa istilahnya kalau pengelolaan itu ada cash flow-nya ya, ada yang masuk dan juga ada yang keluar. Nanti bisa detailkan dari mana, terus kemudian pengeluarannya itu barangkali yang apa ya, lebih banyak proporsinya di bagian mananya. Gitu. Baik. Jadi ini ranah keuangan ini merupakan ranah yang sensitif ya, Bu ya. Jadi kebetulan alhamdulillah saya sebelumnya juga pernah bekerja jadi sebagai relationship manager di sebuah perbankan syariah. Jadi ya sedikit lumayan paham tentang bagaimana mengatur keuangan, termasuk keuangan partai. Jadi kami di sini tetap acuannya kepada AT/ART partai ya, Bu ya. AT/ART partai di mana di situ untuk pemasukan itu tertulis. Yang pertama dari iuran anggota, yang kedua iuran dari legislatif dan eksekutif. Nah, untuk pada saat ini di Kota Semarang karena legislatifnya belum ada ya, Bu ya. Jadi kami harus lebih berhemat tanpa mengurangi semangat seperti itu. Eksekutif alhamdulillah kami lingkup Semarang walaupun tidak ada. Kami sebagai partai pendukung ya, bukan partai pengusung ya, partai pendukung pemerintah, tapi di level provinsi kami memiliki 9 anggota legislatif dan 1 wakil gubernur. Pak Tati Yasin ya dari P3. Kemudian di AT/ART juga dijelaskan bahwa partai dapat menghimpun pendapatan, yaitu pendapatan yang dalam kategori halal. Nah, ini harus kita perhatikan karena kami di sini adalah partai Islam, tidak ingin ada noda yang nanti akan menjadi sumber permasalahan untuk partai Islam ini. Jadi kita semua sama-sama menjaga seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan pencatatan kami sistemnya sudah bankable ya, Bu ya. Jadi semua cash flow harus keluar masuk keuangan. Kami memiliki catatan perbankan. Jadi di situ ada mutasi rekening, bisa transparan, bisa dilihat. Jadi pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, bisa dilaporkan ke pengurus tiap bulan, tiap berjangka. Nah, jadi untuk pengeluaran misalkan beli untuk atribut atau alat peraga kampanye itu nanti bisa disampaikan dalam rapat. Nah, selain itu kami juga secara inisiatif melakukan audit internal keuangan seperti itu untuk sama-sama menjaga. Dan alhamdulillah di P3 ini juga insya Allah amanah karena bendaharanya langsung dipegang oleh sosok kiai ya, Kiai Imam Syafi'i. Beliau berdomisili di Mijen ya. Di sini saya juga tadi belum sempat menyampaikan bahwa di sini saya mewakili Bapak Ketua, Bapak Dr. Andes Haji Maman Fatur Rahman yang berhalangan hadir karena beliau sedang ada kegiatan di Jakarta. Ya, jadi beliau menyampaikan salam kepada seluruh pemirsa dan seluruh masyarakat yang melihat acara di KPU bersama P3 Kota Semarang ini. Untuk pendidikan politik yang dilakukan kepada masyarakat di Kota Semarang, kalau tadi sudah berbicara di lingkup internal, nah ini pendidikan politik untuk masyarakat secara umum dan juga kontribusinya untuk warga Kota Semarang gitu. Ya. Baik. Jadi untuk kontribusi pendidikan politik P3 Kota Semarang terhadap masyarakat Kota Semarang. Jadi ini melanjutkan seperti yang tadi saya sampaikan ya, Bu. Jadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa kami di sini melibatkan mahasiswa, pelajar, santri, dan juga para aktivis-aktivis muda ya untuk sama-sama bergabung. Jadi di sini kami selaku partai politik tidak bisa bergerak sendiri. Kami di sini mengedepankan aspek kolaborasi. Jadi kami terbuka kolaborasi dengan organisasi keagamaan tertentu ya. Misalkan Ansor, IPPNU, Fatayat, HIPMI, HMI atau organisasi lain yang ingin mengadakan event sosialisasi atau pendidikan politik, khususnya politik Islam. Nah, itu bisa melibatkan kami. Dan kami juga mengadakan itu. Nah, jadi kami di sini juga menyiapkan narasumber-narasumber yang berkompeten.
Dan alhamdulillah dalam waktu dekat ini, mungkin nanti habis Lebaran ya, Bu, ya, kurang lebih bulan Juni, saya sendiri juga akan menyelenggarakan seminar atau webinar yang insya Allah akan dihadiri Wakil Menteri ya, Pak Zainud, yang merupakan kader dari P3, menjadi salah satu keynote speech. Dan kami juga insya Allah menghadirkan beberapa akademisi terkait dengan perpolitikan Islam. Jadi kita akan membandingkan bagaimana sih negara kita yang mayoritas Islam ini berpolitik, bagaimana arah politik Islam. Nah, kemudian kekurangan-kekurangan apa yang perlu dibenahi, seperti itu. Jadi arah pembelajarannya itu arah-arah yang ke depan ya, arah-arah yang maju, arah-arah yang tidak menimbulkan pertentangan atau perselisihan, seperti itu. Oke, Smart Footer, dimanapun Anda berada, jangan lupa ya untuk selalu ikuti dan juga follow akun sosial media KPU Kota Semarang, baik di Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Tak lupa juga untuk follow, subscribe, like, komen, dan juga share akun YouTube KPU Kota Semarang. Bincang-bincang kita masih bersama dengan Mas Ardian, pimpinan P3 di Kota Semarang. Nah, selanjutnya nih Mas, terkait dengan visi misi Partai Persatuan Pembangunan, itu sendiri seperti apa? Jadi ini kalau visi misi kami, intinya kami ini ingin membangun bangsa secara masih berasaskan keislaman nih, Bu, ya. Nah, cuman yang sekarang ini sedang kami gaungkan yaitu adalah jargon yang berbunyi merawat persatuan dengan pembangunan. Nah, jargon merawat persatuan dengan pembangunan ini adalah semangat kami pada saat ini menuju 2024. Nah, jadi perlunya merawat persatuan ini harus dilakukan dengan pembangunan. Itu yang pertama. Nah, pembangunan ini kita tidak hanya melihat dari pembangunan infrastruktur saja, Bu. Jadi ada pembangunan sumber daya manusia. Kita juga harus perhatikan. Pembangunan ekonomi kita harus perhatikan. Nah, niscaya jika pembangunan ini dapat kita kerjakan bersama-sama, pasti persatuan di negeri ini akan dapat tercipta. Jadi itu yang kami gaungkan pada saat ini, yaitu merawat persatuan dengan pembangunan. Nah, jadi kembali lagi memang di sini P3 secara nasional berada dalam pemerintahan. Jadi kami memiliki Ketua Umum Pak Suharto Monoarfa yang merupakan Menteri atau Ketua Bappenas. Nah, tapi di sisi lain kami selain mendukung kinerja pemerintah, kami juga kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Seperti penundaan pemilu, jadi itu bertentangan dengan konstitusi, kami tegas menolak. Kemudian kemarin ada carut-marut kenaikan harga minyak goreng dan lain sebagainya, kami juga di parlemen kami di DPR RI juga aktif seperti itu. Jadi kami seimbang di sini, seimbang. Dan juga saya sendiri juga mengingatkan kepada kita semua bahwa P3, Bu, di periode ini itu merupakan salah satu partai yang sama sekali belum terlibat kasus korupsi. Nah, kemudian yang kedua, P3 secara nasional ini juga tidak menimbulkan kegaduhan. Jadi kami memang sesuai nama partai, yaitu menciptakan Partai Persatuan Pembangunan. Jadi kami fokus terhadap persatuan dan pembangunan. Jadi kami tidak ingin menimbulkan kegaduhan, tidak ingin ibaratnya cari sensasi, pencitraan dan lain sebagainya. Jadi arah politik kami jelas ya, seperti itu. Oke, Mas Ardian, untuk selanjutnya nih, ini kita sudah bulan April tahun 2022 ya, sebentar lagi kita sudah memasuki tahapan penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024. Seperti kita ketahui ya, 14 Februari 2024 dan juga 27 November 2024. Nah, persiapannya dari Partai Persatuan Pembangunan di Kota Semarang itu sampai sekarang sejauh mana? Gitu. Baik. Jadi persiapan dalam menyambut pertempuran di pemilu ya 2024 atau pesta demokrasi di 2024, kami tentunya tidak ingin mengulangi
kesalahan-kesalahan di pemilu tahun 2019. Kami terus memperbaiki. Nah, salah satunya yang kami perbaiki yaitu kami pada saat ini masif atau terus-menerus melakukan konsolidasi internal. Jadi mulai dari pusat, wilayah, cabang Kota Semarang sampai tingkat ranting dan akar rumput. Jadi konsolidasi internal ini kami rasa perlu agar komunikasi di internal kami bisa terjalin dengan bagus. Nah, niscaya jika internal kuat, pasti masyarakat akan bisa menilai bahwa partai ini adalah partai yang betul-betul bisa menjalankan amanah konstitusi. Seperti itu. Itu yang pertama, konsolidasi internal. Yang kedua, kami juga mempersiapkan persenjataan secara digital, Bu. Jadi kita tidak tahu nanti yang terjadi seperti apa. Kita sudah pernah mengalami pilkada di 2020, di mana di situ juga sedang terjadi wabah COVID-19. Di situ proses kampanyenya juga tidak seperti biasa, jadi agak terhambat. Jadi kami mempersiapkan diri, memperkuat senjata atau memperkuat strategi, khususnya di sosial media, seperti itu. Nah, terkait dengan nanti strateginya seperti apa itu kan ibaratnya rahasia atau dapur partai ya. Intinya kami dalam bertempur secara darat di lapangan, secara udara di media sosial kami siap semua. P3 insya Allah sudah mempersiapkan diri. Ya. Dan juga kami juga di sini fokus untuk memberikan ruang kepada anak-anak muda. Sekali lagi kami sampaikan ya, Bu. Nah, jadi seperti yang beberapa waktu lalu statement disampaikan oleh wakil ketua kami, ketua umum kami, yaitu Pak Asrul Sani, yang beliau juga merupakan anggota MPR RI. Dia berstatement di mana anak muda ini jangan hanya menjadi caleg. Jadi anak muda jangan hanya jadi caleg, tapi harus caleg jadi. Jadi caleg yang sudah jadi di anggota DPR. Nah, tapi kita juga tidak hanya berhenti di situ, Bu. Di sini dalam proses seleksi pengkaderan, seleksi penentuan bakal calon anggota DPR, bacalek. Nah, itu kami lakukan secara hati-hati dan kami juga mengukur bagaimana kualitas SDM-nya, bagaimana pendidikan calon-calon ini, bagaimana latar belakang pekerjaan, bagaimana prestasi-prestasinya. Jadi kami tidak ingin menghasilkan dewan-dewan jadi-jadian, anggota dewan jadi-jadian. Jadi hanya bisa jadi saja, Bu. Setelah jadi bingung mau bekerja seperti apa. Nah, kami tidak ingin seperti itu. Jadi kami mempersiapkan untuk melahirkan anggota dewan yang betul-betul paham bagaimana menjadi politisi, bagaimana menjadi wakil dari rakyat, seperti itu. Soalnya apalagi di Kota Semarang ya, saya sangat prihatin ya, banyak mayoritas anggota dewan ini hanya bersembunyi di Kota Semarang. Jadi 2 periode, 3 periode ini hanya menjadi anggota DPRD Kota Semarang, tidak berani naik kelas ke provinsi, tidak berani naik kelas ke nasional. Artinya apa? Artinya rakyat harusnya bisa menilai. Jadi anggota-anggota dewan yang seperti itu kan, apakah kualitasnya ini terpercaya? Kalau misalkan beliau-beliau ini berkualitas, harusnya berani dong naik kelas. Jangan cuma bersembunyi di Kota Semarang saja ini. Seperti itu. Jadi ya karena P3 ini mendapatkan musibah di 2019 tidak mendapatkan kursi. Insya Allah di 2024 kami ingin merebut kembali, kami ingin memperbaiki Kota Semarang melalui jalur legislatif politik. Seperti itu, Bu. Berapa targetnya, Mas? Ya, kami untuk targetnya insya Allah 1 dapil kami memiliki 2 kursi. Jadi kami menargetkan 12 kursi. Dan juga kami menargetkan 1 kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah dan 1 kursi di DPR RI dapil Jateng 1 ya, Bu ya. Dan insya Allah saya sendiri juga akan tampil di DPR RI Jateng 1 sebagai ya minimal calon termuda, Bu, atau calon yang dengan
semangat Kota Semarang. Karena saya lihat kembali lagi ke pernyataan saya tadi, Bu, warga Kota Semarang ini sangat sedikit sekali yang berani tampil di level nasional RI. Kebanyakan calon-calon legislatif di DPR RI itu dari orang-orang Jakarta. Nah, beliau ini bagaimana cara mewakili masyarakat di Jawa Tengah, di Kota Semarang. Dan juga ini perlu digarisbawahi, P3 juga memberikan ruang pada anak muda, bukan hanya anak muda, anaknya pejabat, anaknya pengusaha. Jadi seluruh anak muda ini kami wadahi. Walaupun mereka ibaratnya pas-pasan, tetap kami berikan ruang. Seperti itu. Jadi memang kendala dari yang dialami politisi muda ini adalah kendala finansial. Tapi itu hanya salah satu kendala. Tapi keunggulannya sangat banyak. Nah, jadi ibaratnya kan kalau misalkan kekurangan satu jangan dijadikan momok. Jadi kita tetap tutupi dengan 1000 keunggulan. Seperti itu, Bu Novi. Smart Voter yang berbahagia dimanapun Anda berada, masih bincang-bincang kita dengan Mas Ardian, pimpinan P3 di Kota Semarang. Selanjutnya nih Mas Ardian, terkait dengan harapan dari P3 kepada warga Kota Semarang, sekaligus setelah menyampaikan harapan nanti sekaligus bisa untuk closing statement juga gitu. Yeah. Dipersilahkan Mas Ardian. Jadi harapan P3 Kota Semarang ya, jadi kami ingin mengulang kembali kejayaan periode-periode sebelumnya, di mana di Kota Semarang sendiri di awal tadi saya sudah sampaikan, tahun 1997 P3 Kota Semarang mendapatkan kursi 13. Nah, ini kami ingin mengulang kejayaan tersebut. Dan kami juga tidak merasa kehilangan suara pada saat ini. Justru suara-suara itu, suara-suara yang tidak memilih P3 pada saat kemarin-kemarin, itu hanyalah suara-suara yang dipinjam oleh partai lain. Jadi Pak Ketua Umum kami, Pak Suharto Monoarfa sudah menyampaikan, di 2024 kami ingin mengembalikan suara-suara kami yang dipinjam, suara-suara kami yang pergi, untuk kembali lagi ke kitoh kita, ke rumah besar Partai Islam yang dapat mewadahi seluruh umat Islam di Indonesia. Tanpa melihat organisasi A, tanpa melihat kalangan A, tanpa melihat aliran A dan lain sebagainya. P3 ini dapat mewadahi semua. Sejarah sudah mencatat bahwa P3 ini pernah menjadi rumah besar seluruh umat Islam. Jadi marilah sama-sama seluruh warga Kota Semarang, kita sama-sama membenahi dan juga kita sama-sama ikut membesarkan partai Islam tertua yang ada di Indonesia ini. Jadi saya sendiri juga sebagai representatif kaum muda melihat generasi sekarang ini sangat masif berhijrah secara pakaian. Yang sebelumnya tidak berhijab menjadi berhijab. Berhijrah secara ekonomi, yang awalnya mendapatkan penghasilan haram menjadi penghasilan halal. Nah, marilah di sini dalam kesempatan kali ini saya mengajak untuk berhijrah secara politik. Jadi yang tadinya pilihannya belum sesuai dengan syariat Islam, marilah kita hijrah ke syariat Islam agar hijrah kita ini tidak setengah-setengah. Kita lengkap. Hijrah pakaian sudah, hijrah ekonomi sudah, hijrah politik kita lengkapi. Seperti itu. Jadi kita sama-sama di Kota Semarang ini membangun kota kita secara ekonomi, secara kebudayaan, tapi juga jangan meninggalkan aspek-aspek religius keagamaan. Seperti itu, Bu. Nah, ya, baik. Selain hijrah politik tadi ya, Bu Novi ya, kami juga mengkampanyekan tentang sedekah suara. Jadi kami sebagai partai Islam ini tentu ingin mendapatkan bantuan dari masyarakat, bukan bantuan berupa harta, bukan bantuan berupa benda. Jadi kami tidak meminta sedekah berupa harta, tidak meminta sedekah berupa benda, tapi kami meminta sedekah berupa suara. Jadi dalam kesempatan kali ini saya juga sangat menolak praktek-praktek money politik atau politik uang.
Jadi politik uang ini sangat menghancurkan negara. Jangan sampai masyarakat Kota Semarang ini hanya terpaku terhadap serangan fajar saja, dikasih amplop 100.000 nyoblos. Nah, jadi kalau kita bicara nasional, itu jumlah kursi parlemen di Indonesia, DPR RI, itu berjumlah 560. Nah, katanya untuk menjadi anggota Dewan modalnya 10 miliar. Nah, jadi kalau satu kursi ini dihargai 10 miliar, kalau 560 kursi ini dihargai 5,0 triliun. Nah, 5,6 triliun rupiah ini adalah angka yang kecil bagi konglomerat. Jadi jangan biarkan legislatif kita atau kedaulatan bangsa kita dibeli dengan harga yang sangat murah. Soalnya para pendahulu kita, para pahlawan itu sudah berupaya mengusir penjajah. Walaupun penjajah sudah menyogok melalui uang, melalui upeti dan lain sebagainya, itu para pahlawan kita tidak tergiur. Marilah pada saat ini kita sama-sama warga Kota Semarang menjadi pahlawan demokrasi. Kita pilih partai politik, calon legislatif, presiden, kemudian nanti di bulan November atau pilkada kita pilih bupati, wali kota, dan gubernur, itu berdasarkan kualitas. Dan dalam hal ini P3 juga menyiapkan kader-kader yang berkualitas. Dalam tanda kutip atau bahasa Semarangnya A1, kader A1 kualitas. Itu benar. Oke, Smart Footer dimanapun Anda berada, menarik sekali tadi bincang-bincang kita dengan Mas Ardian Iswardana selaku Wakil Ketua Partai Persatuan Pembangunan di Kota Semarang. Partai Persatuan Pembangunan sebagai peserta partai politik peserta pemilu tahun 2019 dengan nomor urut di angka 10. Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu follow dan juga ikuti akun sosial media KPU Kota Semarang, baik di Instagram, Facebook, dan juga Twitter, serta follow, subscribe, like, komen, dan juga share akun YouTube KPU Kota Semarang. Masih dalam episode rangkaian partai politik peserta pemilu 2019 di Kota Semarang, Smart Footer untuk selalu mengikuti episode-episode yang lainnya. Sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan, masih rangkaian partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kota Semarang. Sampai bertemu, sampai berjumpa, salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Terima kasih.